Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini di awal-awal bulan Rabiul Awal tahun ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengumpulkan kita semua di masjid yang mulia ini dalam rangka mempelajari sebagian dari agama Islam yang kita cintai, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, menghasilkan amal yang soleh, yang semoga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, sanjungan, pujian dan keselamatan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada manusia yang paling sempurna, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan semua itu pada beliau, para istri, para keluarga, para sahabat, dan siapapun yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau. Amin ya rabbal alamin. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam mempelajari kitab Al-Kabair yang diringkas sehingga kita membahas inti dari pembahasan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, yang isinya membahas tentang dosa-dosa besar agar kita bisa mengetahui dosa tersebut dan apa bahayanya, sehingga semoga dengan sebab itu Allah selamatkan kita dari dosa-dosa tersebut. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang dosa yang ke-15 yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, yaitu tentang al-kibr wal fakhr wal khuyala wal ujab wattih. Beberapa nama yang maknanya kurang lebih mirip-mirip, yaitu tentang sombong atau tentang kesombongan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan ini mungkin dosa yang paling rawan terjadi pada kita semua, termasuk yang sedang berbicara. Karena kesombongan itu sangat mungkin menjangkiti siapapun. Bahkan orang yang tidak punya kelebihan apapun kadang-kadang merasa sombong juga, padahal tidak punya kelebihan, apalagi kalau punya. Nah, sebelum kita membaca dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala tentang dosa kesombongan yang merupakan dosa besar, terlebih dahulu kita baca sebagian penjelasan ulama tentang apa itu sombong, apa itu kibr. Di antaranya, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwasanya kibr huwa isti'dhamun nafsi wa ru'yatu qadriha fawqa qadril ghair. Kesombongan atau kibr adalah
seseorang itu merasa dirinya hebat, dan memandang kedudukan dirinya, memandang dirinya sendiri itu lebih daripada orang lain. Ini penjelasan beliau tentang makna kibr atau kesombongan, yaitu seseorang itu merasa dirinya hebat melebihi orang-orang yang lainnya. Jadi dirinya hebat dan orang lain tidak ada apa-apanya. Mungkin kalau bahasa kita seperti itu. Jadi memandang dirinya itu hebat lalu meremehkan orang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam yang lain, Imam Az-Zabidi rahimahullah ta'ala, dalam kitab Tajul Arus, beliau menyampaikan al-kibru halatun yatakhassasu biha al-insan min i'jabihi bi nafsihi wa an yara nafsahu akbar min ghairihi. Yaitu kondisi yang ada pada seseorang gara-gara merasa kagum dengan dirinya sendiri. Jadi karena merasa punya kehebatan, punya sesuatu yang lebih, maka kagum dengan dirinya sendiri, lalu wa an yara nafsahu akbar min ghairihi, lalu memandang dirinya sendiri lebih hebat daripada orang lain. Jadi kurang lebih seperti itu definisi atau makna dari sombong, yaitu menganggap dirinya lebih hebat dan menganggap orang lain tidak ada apa-apanya. Nah, kurang lebih kalau bahasa kita seperti itu. Jadi melihat dirinya itu hebat luar biasa, kalau orang lain dia remehkan. Ini kurang lebih makna kesombongan. Dan ini sebagaimana tadi saya sampaikan, ini sangat rawan menjangkiti siapapun. Karena sombong itu merasa hebat, merasa lebih hebat dari orang lain, ini bisa muncul gara-gara sebab yang bermacam-macam. Bisa gara-gara mungkin merasa hartanya lebih banyak dari orang lain. Bisa karena merasa anaknya lebih banyak sedangkan temannya tidak punya anak, atau baru satu nggak tambah-tambah misal. Atau bisa jadi karena merasa ilmunya lebih banyak, karena kedudukannya lebih banyak, atau sering ngaji, yang lain nggak sering ngaji misal. Maka sombong banyak sebabnya, dan itu sangat rawan menjangkiti siapapun. Maka ini adalah salah satu dosa yang paling pantas kita berhati-hati, karena bisa jadi kita semua ini sedang dijangkiti kesombongan walaupun tidak merasa. Bisa jadi ketika lihat orang tidak sehebat kita, muncul sifat merasa hebat lalu meremehkan orang lain. Taib masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW dalam sebagian hadisnya, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah, beliau juga pernah menjelaskan tentang apa itu kibr, apa itu sombong. Beliau dalam hadis yang sahih tersebut riwayat Imam Muslim mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga siapa saja yang di hatinya ada kesombongan walaupun hanya seberat semut yang kecil. Belum mengatakan tidak masuk surga. Nanti penjelasannya insyaallah di belakang. Qala rajulun, lalu ada seorang sahabat yang bertanya, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Kalau bahasa kita, ya Rasulullah, seseorang itu ada yang suka punya baju yang bagus, suka sandal yang bagus. Maksudnya ini masuk sombong atau tidak wahai Rasul? Nah, kalau bahasa kita begitu. Karena ya kadang-kadang ada orang kalau pakainya bagus itu sok-sokan. Nah, itu merasa, oh saya kan hebat, bajunya bagus kalau kamu biasa. Nah, ini sebenarnya tergantung hatinya. Beliau menyampaikan, Rasulullah menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, menyukai keindahan.
Kalau sekedar pakai baju yang bagus, sandal yang bagus, maka sebenarnya tidak apa-apa. Kalau cuma sekedar itu tidak masalah. Boleh-boleh saja seseorang pakai baju yang bagus, sandal yang bagus, tidak masalah. Itu boleh-boleh saja. Bahkan Allah suka keindahan, karena Allah Maha Indah. Selama di hatinya tidak ada unsur tadi, merasa hebat orang lain bukan apa-apa, meremehkan orang lain. Lalu Rasulullah menjelaskan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah seseorang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi ini yang namanya kesombongan, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, ini mirip dengan penjelasan sebagian ulama tadi, bahwasanya kesombongan itu seseorang merasa hebat lalu meremehkan orang lain. Dan bisa jadi gara-gara seseorang merasa hebat dan meremehkan orang lain, akhirnya menolak kebenaran. Makanya Rasulullah menyebutkan kesombongan itu adalah menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Karena seseorang seringkali gara-gara merasa hebat lalu meremehkan orang lain dan tidak mau menerima kebenaran. Nah, maka kita perlu berhati-hati, kita perlu memantau hati kita masing-masing. Ngapain? Jangan-jangan tanpa terasa sering merasa hebat, sering meremehkan orang lain, dan ini bahaya. Karena bisa jadi gara-gara itu seseorang menolak kebenaran karena meremehkan orang yang menyampaikannya. Maka kita perlu berhati-hati. Baik, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa dalil, lumayan banyak dalil berkaitan dengan dosa kesombongan. Di antaranya yang baru saja kita baca, yaitu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah. Saya ulang lagi agar kita semakin ingat. Rasulullah menyampaikan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga siapa saja yang di hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar semut yang kecil sekali. Walaupun cuma kecil sebegitu, bisa membuat orang tidak masuk surga. Nah, maksudnya apa tidak masuk surga? Apakah berarti enggak muslim lagi atau bagaimana? Maka wallahu alam, ini tergantung seperti apa kesombongannya. Karena kesombongan itu tidak satu tingkatan. Sombong itu macam-macam, bisa jadi sampai tingkatan kekufuran, bisa jadi tidak sampai kekufuran tapi minimalnya dosa besar. Nah, kalau dosa kesombongan tadi betul-betul sampai tingkatan kekufuran, misalnya yang sombongnya pada siapa? Pada Allah. Akan kurang ajarnya bukan main. Sombongnya pada Allah, merasa tidak butuh Allah misal, makanya tidak mau ibadah, tidak mau doa, merasa hebat, ngapain harus doa, ngapain harus ibadah misal. Nah, maka ini kesombongannya luar biasa, sampai sombongnya pada Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, atau sombongnya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diminta ngikuti Rasulullah tidak mau, ngapain ikut orang Arab, dikit-dikit Arab. Nah, misal, saya nggak ngomongin orangnya itu kafir loh ya, tapi bahaya, bisa jadi sampai kekufuran kalau sombongnya pada Rasulullah. Karena Rasulullah tidak, orang Indonesia tidak mau, misal sombong pada Rasulullah, lalu tidak mau ngikuti kebenaran karena Rasulullah diremehkan. Ah, ngapain ikut Rasulullah? Wong bukan orang Indonesia, misal. Itu bahaya. Karena sombongnya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau sombongnya pada manusia, bukan Allah dan Rasulnya, tapi membuat dia jatuh dalam kekufuran. Nah, ini juga bahaya. Lalu menghina agama Allah, menghina ajaran Rasulullah, walaupun sombongnya bukan
kepada Allah dan Rasulnya, maka berbahaya. Karena kesombongan bisa jadi sampai level seperti itu, sampai tingkat kekufuran. Tapi bisa jadi sombong itu tidak sampai seperti itu. Dia hanya meremehkan sesama manusia biasa, tetangganya, temannya. Maka yang seperti ini tidak sampai tingkatan kekufuran. Nah, kalau sombong sampai tingkat kekufuran, maka ini membuat orang itu tidak masuk surga sama sekali. Sehingga arti hadis tadi berarti tidak masuk surga sama sekali gara-gara ada kesombongan walaupun sedikit, kalau sombongnya sampai kekufuran. Namun kalau sombongnya tidak sampai kekufuran, maka maknanya tidak langsung masuk surga. Berarti naudzubillah harus mampir dulu ke neraka. Masalahnya berapa lama tidak tahu. Ini juga perlu hati-hati. Jangan gara-gara insyaallah sombongnya tidak sampai kufur. Nah, ini juga malah bahaya. Jangan-jangan itu ucapan sombongnya dia, gara-gara merasa hebat, merasa aman, lalu meremehkan kesombongan. Maka kita perlu hati-hati, karena kesombongan itu bisa menghalangi seseorang dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa membuat tidak masuk surga sama sekali, bisa membuat dia masuknya masih nunggu lama sekali. Naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sombong walaupun ya tadi bisa jadi bukan kekufuran, tapi perlu kita waspadai, karena di samping dosa dia bisa jadi menyeret kepada dosa yang lain yang jauh lebih besar. Ya tadi gara-gara kesombongannya maka dia jatuh dalam kekufuran walaupun asalnya sombongnya itu tidak sampai kekufuran. Bisa jadi seperti itu. Makanya misalnya Imam Adz-Dzahabi menyebutkan ayat Al-Quran dalam surat Ghafir ayat 27. Allah berfirman tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, wa qala Musa inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Allah berfirman yang artinya Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya aku berlindung kepada penciptaku yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pencipta kalian juga. Aku berlindung dari semua orang yang sombong yang tidak beriman pada hari kiamat. Ini menunjukkan orang sombong itu bahaya. Jangan-jangan gara-gara kesombongannya lama-lama nyeret sampai tidak beriman kepada hari akhirat, karena meremehkan agama, meremehkan Allah atau Rasulnya. Karena bisa jadi orang merasa, wah kalau ngikuti agama malah kuno, malah nggak maju-maju hidupnya. Lihat tuh orang barat, nggak ngikuti agama malah hebat-hebat. Akhirnya ngeremehkan agama, merasa hebat tanpa agama, tidak butuh agama. Nah, bisa jadi jatuh dalam kekufuran. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil lain yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah tentang dosa sombong. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Rasulullah SAW menyebutkan kejadian, walaupun kita nggak tahu persis kapan. Intinya Rasulullah menyebutkan adanya orang yang sombong yang langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjadi pelajaran kita, bisa jadi orang yang sombong itu di dunia langsung dihukum, walaupun kita tidak tahu pasti seperti apa. Tapi contohnya Rasulullah SAW sebutkan, beliau mengatakan, bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaih idh khasafallahu bihil arda fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Kata Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang sedang berjalan dengan sombong. Idh khasafallahu bihil arda, tiba-tiba Allah benamkan dia ke dalam bumi. Fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, maka orang itu kemudian
masuk ke bumi, gerak-gerak merosot terus dalam bumi sampai hari kiamat. Naudzubillah. Kita tidak tahu siapa yang diperlakukan oleh Allah seperti itu, tapi Rasulullah menyebutkan ada yang seperti itu gara-gara kesombongannya, lalu Allah hukum di dunia. Maka jangan sampai kita membiarkan kesombongan ada dalam hati kita. Kalau kita sadari ada, langsung diupayakan dihilangkan. Walaupun ya bisa jadi hukumannya tidak seperti itu, tapi jangan-jangan gara-gara kesombongan kita di dunia kita mendapatkan banyak keburukan. Dalil lain yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah tentang kibar, tentang sombong, yang ini mungkin sudah sering didengar. Hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi rahimahumullah, Rasulullah SAW menyampaikan, yuhsyarul jabbarun wal mutakabbirun yaumal qiyamati amsalad dzar yata'uhum an-nasu. Di hari kiamat nanti, orang-orang yang sombong akan dikumpulkan seperti semut yang kecil. Ketika orang-orang justru besar, dia malah jadi kecil sekecil semut. Yata'uhum an-nas, dia diinjak-injak oleh manusia. Naudzubillah. Di akhirat ketika kondisi sangat mengerikan, huru-hara terjadi, semua takut dengan nasibnya, dia malah semakin sengsara dengan dijadikan sangat kecil seperti semut terinjak-injak manusia. Dan ini hukuman yang bertentangan dengan perbuatannya di dunia. Maksudnya adalah di dunia dia merasa lebih besar dari orang-orang sekitarnya, dianggapnya yang lain itu kecil semua, dia paling hebat, orang lain mah tidak ada apa-apanya bagi saya. Giliran di akhirat, naudzubillah, dibalik, dia Allah jadikan kecil sekali, orang lain semuanya besar. Ini hukuman di akhirat. Di saat kondisi kita sengsara di sana, menghadapi berbagai macam kengerian di hari kiamat, justru ditambah orang itu menjadi super kecil. Naudzubillah. Maka ini menunjukkan bahwasanya sombong merupakan dosa besar, karena disebutkan hukuman di akhirat, termasuk tadi disebutkan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Maka ini menunjukkan bahwasanya sombong itu merupakan dosa besar, minimalnya dosa besar, minimal itu. Dan bisa jadi tadi disampaikan, bisa jadi menyeret seseorang jatuh dalam kekufuran gara-gara kesombongannya. Mari kita lihat yang disampaikan sebagian ulama dulu. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan, wa qala ba'dus salaf, sebagian salaf, sebagian ulama dulu menyampaikan, awwalu dzambin 'asiyallahu bihi al-kibru, dosa pertama yang Allah didurhakai dengan dosa itu adalah kesombongan. Jadi dosa yang pertama kali ada yang Allah didurhakai dengan dosa itu adalah kesombongan. Qala Allah Ta'ala, dalilnya Allah Ta'ala berfirman tentang kisah penciptaan Nabi Adam. Ini di surat Al-Baqarah, insyaallah sering dibaca. Allah berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika kami berfirman mengatakan pada malaikat, yang di situ ketika itu ada iblis, walaupun iblis bukan malaikat. Jadi iblis dari kalangan jin, sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Kahfi, kana minal jin. Iblis itu termasuk jin. Cuman ketika itu karena kesolehannya dia bareng-bareng dengan malaikat. Nah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan sudah sempurna menjadi manusia, sudah ditiupkan ruh kepadanya sehingga menjadi manusia yang utuh, Allah menyampaikan kepada malaikat yang di situ ada iblis, berarti iblis ikut karena ada di situ. Allah mengatakan, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Ibadahnya kepada Allah, caranya menghormati
Adam dengan sujud. Nah itu maksudnya. Jadi sujud ini bukan sujud ibadah, tapi sujud untuk menghormati Adam sebagai bentuk ibadah kepada Allah, karena Allah yang merintahkan. Dan dulu memang dibolehkan. Di Nabi Yusuf juga masih boleh, tapi di zaman kita tidak boleh. Walaupun sekedar sujud penghormatan di syariat Nabi kita SAW sudah tidak boleh. Seandainya boleh, istri diminta sujud pada suaminya, namun tidak boleh. Tapi di awal penciptaan manusia masih dibolehkan, bahkan Allah memerintahkan malaikat-malaikat termasuk iblis yang ada di situ, walaupun bukan dari kalangan malaikat. Allah mengatakan usjudu li Adam, sujudlah untuk menghormati Adam sebagai bentuk ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasajadu, maka semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis tidak mau. Aba wastakbar, Allah menyampaikan dia enggan, dia sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk orang-orang yang kafir. Naudzubillah. Jadi ini dosa pertama yang terjadi, yang dengan hal itu Allah didurhakai, yaitu kesombongan. Dan gara-gara kesombongannya iblis rela melakukan dosa yang jauh lebih besar dari kesombongannya. Kalau kita perhatikan, iblis tahu siapa yang merintah enggak? Tahu. Dengar enggak? Dengar. Jadi tidak ada keraguan, yang merintah itu Allah sendiri. Kalau kita enggak dengar, kita hanya dengar disebutkan oleh saya misalnya, atau dibaca oleh Pak Kiai. Tapi iblis dengar langsung. Yang merintah siapa? Allah. Masih tidak mau. Masih memilih egonya sendiri. Allah sebutkan di ayat yang lain ketika ditanya, mengatakan ana khairum min, aku ini lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku engkau ciptakan ya Allah dari api, sedangkan dia dari tanah. Kalau bahasa kita, ngapain sujud sama dia? Lebih ingat ini daripada ingat siapa yang merintah. Aneh kan? Sudah tahu yang merintah Allah sendiri, kok masih lebih ingat egonya. Loh, saya kan lebih baik dari dia, ngapain sujud? Harusnya lebih ingat ini yang merintah Allah. Seandainya pun betul Adam tidak lebih baik dari dia, milih tunduk apa enggak? Harusnya milih tunduk. Tapi iblis lebih berani nolak perintah Allah gara-gara merasa lebih baik daripada Adam. Maka ketika Allah tanya, Allah sebutkan di ayat yang lain, di antara jawaban iblis dia mengatakan ana khairum min, aku ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Maka gara-gara itu maka iblis tidak mau sujud. Di ayat lain Allah sebutkan jawaban iblis juga ketika ditanya kenapa tidak mau sujud, mengatakan a'asjudu liman khalaqtatina, apakah aku harus sujud pada orang yang kau ciptakan dari tanah? Sampai berani tanya gini sama Allah. Kalau tadi jawabannya aku lebih baik dari dia, kalau ini ngomongnya apa? A'asjudu liman khalaqtatina, haruskah aku sujud pada dia yang kau ciptakan dari tanah? Ini kurang ajarnya bukan main. Anak saja ngomong orang tua ndak pantas kayak gini, sampai ngomong pada Allah a'asjudu liman khalaqtatina, haruskah aku sujud pada makhluk yang kamu ciptakan dari tanah? Berani ngomong begitu pada pencipta alam semesta, gara-gara merasa dia hebat, Adam tidak sebaik saya, gara-gara kesombongannya. Bahkan di ayat lain Allah sebutkan jawaban lain dari iblis, apa? Mengatakan lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'in manun, tidak akan aku sujud pada dia. Subhanallah, sampai berani bilang tidak mau, tidak akan aku sujud pada Adam yang kau ciptakan dari tanah. Berani ngeyelnya sampai seperti ini, cari alasan, bilang harus aku sujud pada dia, sampai tidak mau. Bahkan ketika kemudian Allah nyatakan dia bersalah, nggak mau tobat. Kalau Nabi Adam malah langsung tobat kan?
Ketika salah mendekati pohon yang dilarang, langsung tobat. Itulah contoh yang baik dari bapak kita, Nabi Adam. Tapi iblis bukannya ngaku salah, langsung sujud taat pada Allah Subhanahu wa taala, malah minta dihidupkan sampai hari kiamat, tidak pernah mati sampai hari kiamat. Tujuannya biar bisa mengajak mereka masuk neraka. Rela selamanya dalam neraka gara-gara kesombongannya. Naudzubillah. Ini gara-gara sombong sampai berani nentang Allah dengan bahasa yang seperti itu, tidak sopannya, bahkan sampai memilih tidak mati sampai hari kiamat hanya untuk menggoda Nabi Adam dan anak turunnya, sampai rela selamanya dalam neraka hanya gara-gara mempertahankan kesombongannya. Naudzubillah. Ini menunjukkan betapa ngerinya dosa sombong. Karena sombong ini bisa membuat orang tuh lebih memilih gengsinya. Saya nggak mau mengikuti dia. Ngapain lihat orang kayak gitu kok? Padahal isinya benar. Tapi gara-gara merasa dia itu siapa, nggak mau ikut. Maka ini berbahaya. Iblis contohnya. Bahkan langsung dia tahu yang merintah Allah sendiri, masih berani ngeyel, berani nentang, berani berucap tidak sopan gara-gara sombongnya. Contoh lain, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Yahudi. Mereka merasa orang-orang pilihan. Memang di masa mereka Allah jadikan mereka orang paling luar biasa. Allah jadikan orang pilihan. Tapi gara-gara seperti itu, Rasulullah datang sebagai nabi terakhir, tidak mau ikut. Karena merasa ini bukan dari Bani Israel, bukan dari kalangan kami, kok dari orang-orang Arab, dari keturunan Nabi Ismail dan sebagainya. Lebih memilih tidak mau beriman hanya gara-gara seperti itu. Apa ruginya beriman? Ya kan? Masuk surga, kok malah milih tetap dalam kekufuran hanya gara-gara merasa lebih hebat. Naudzubillah. Ini contoh baik dari iblis maupun kalangan manusia, gara-gara kesombongannya lebih memilih kekufuran, lebih memilih neraka daripada mengikuti kebenaran. Maka ini contoh nyata betapa bahayanya kesombongan, karena bisa membuat orang lebih memilih jaga gengsinya daripada ikut kebenaran. Maka hati-hati. Memang pada asalnya sombong mungkin tidak sampai kekufuran, tapi jangan-jangan itu membuat kita terseret dalam kekufuran karena lebih memilih harga dirinya, lebih memilih kesombongannya daripada mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini contoh yang paling ngeri, walaupun ya mungkin nggak sampai segitu juga, tapi contoh yang paling ngeri seperti itu. Contoh dari iblis laknatullah dan juga orang-orang Yahudi, lebih memilih gengsinya karena merasa hebat, sedangkan yang lain dia remehkan, sehingga tidak mau mengikuti kebenaran. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil lain yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, mungkin tidak bisa kita baca semua. Di antara dalil tentang sombong yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, misalnya adalah surat Al-Qasas ayat 83. Allah berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kebahagiaan di negeri akhirat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan. Jadi surga itu untuk mereka, bukan untuk orang yang sombong. Makanya tadi di hadis disebutkan la yadkhulul jannah. Karena Allah menyebutkan kebahagiaan di akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan, wala fasadan, tidak ingin berbuat kerusakan di bumi. Nah, ini menunjukkan ya kalau ingin surga, hati-hati, jauhi kesombongan. Sombong merupakan dosa yang besar
jangan-jangan gara-gara itu menyeret seseorang masuk neraka, bahkan lebih bahaya lagi, bisa jadi membuat orang selamanya di neraka, naudzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, misalnya di surat Luqman ayat 18, ini Allah sebutkan contoh bentuk tingkah laku orang yang sombong. Allah mengatakan wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau memalingkan atau menampakkan pipimu pada orang sebagai bentuk sombong. Jadi kalau kita mungkin wallah alam ya, malah gitu. Nah, diajak omong yang dilihatin malah pipinya, karena nggak suka sama orang yang diajak omong, diremehkan, malah yang dilihat malah sininya. Kan harusnya ngomong tuh lihat orangnya kan, ini malah yang dilihat malah pipinya. Gara-gara meremehkan orang yang diajak bicara, nggak mau lihat orangnya, yang diperlihatkan malah pipinya. Nah, ini contoh. Maka hati-hati. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kalian berjalan dengan sombong. Nah, jangan-jangan jalan kita juga jangan-jangan seperti itu. Karena kalau di hati kita merasa hebat, merasa orang lain itu enggak ada apa-apanya, jangan-jangan jalannya juga beda. Nah, ini hati-hati. Allah tidak suka. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang yang sombong ketika jalan, sombong ketika berbicara. Pas jalan yo jalannya orang sombong, pas ngomong juga memperlihatkan bagaimana dia itu merasa hebat, sedangkan orang lain itu remeh bagi dia. Maka hati-hati, Allah tidak suka orang yang sombong, yang itu kadang nampak dalam ucapan, nampak dalam tingkah laku, nampak dalam jalan dan semisalnya. Hampir habis ya. Nggih. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalil lain disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim rahimahullah, Rasulullah menyampaikan, ma min rajulin yahtalu fi mishyatihi wa yata'adhamu fi nafsihi illa laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Tidak ada seorang pun yang dia sombong ketika berjalan dan dia menganggap dirinya itu hebat, illa laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, kecuali dia nantinya akan bertemu Allah dalam kondisi Allah murka kepadanya. Nah, Allah tidak suka. Allah tidak suka orang yang jalannya sombong, merasa hebat, meremehkan orang lain, sehingga disebutkan Allah akan murka kepadanya nanti di akhirat ketika berjumpa dengannya. Jadi diancam neraka, disebutkan Allah tidak suka, disebutkan Allah murka. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya sombong merupakan dosa besar walaupun bukan kekufuran, apalagi yang jangan-jangan sampai kekufuran, maka berbahaya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya surga dan neraka itu mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, berarti berbicara. Ya tidak apa-apa, Allah Maha Kuasa untuk menjadikan surga dan neraka berbicara. Surga mengatakan, ya Rabbi, wahai penciptaku, mali yadkhuluni du'afa'un nas wa suqatuhum. Wahai Allah, kenapa yang masuk kepadaku kok orang-orang lemah? Nah, begitu kata surga. Wa qalatin nar, sedangkan neraka mengatakan, uthirtu bil jabbarin wal mutakabbirin. Neraka mengatakan, saya ini dikhususkan untuk orang-orang yang sombong. Nah, ini intinya. Berarti Rasulullah menyebutkan bahwasanya neraka itu dikhususkan untuk orang-orang yang sombong. Ini sebagai menunjukkan bahwasanya orang sombong itu ancamannya neraka, naudzubillah. Maka kita perlu berhati-hati. Sekali lagi, memang bisa jadi sombong itu bukan hanya ya, tidak sampai tingkatan kekufuran, karena sombongnya pada sesama kita saja, tetangga sendiri misalnya,
tapi bisa jadi itu menyeret pada kekufuran dan minimalnya merupakan dosa besar. Sebagai penutup, saya bacakan sedikit penjelasan dari Imam Az-Zahabi di akhir bab ini. Beliau mengatakan, qultu, saya katakan, ini yang mengatakan Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa asyarrul kibri, dan kesombongan yang paling buruk adalah man takabbara 'alal ibadi bi'ilmihi. Orang yang sombongnya paling buruk adalah orang yang sombong pada hamba-hamba Allah gara-gara ilmunya. Nah, tadi karena sombong itu bisa jadi karena merasa punya ilmu lebih. Nah, ini kata beliau orang yang paling buruk sombongnya. Wong belajar ilmu agama kok malah gara-gara ilmunya merasa hebat, orang lain dia mah nggak tahu agama, saya mah pinter, malah gara-gara itu sombong. Ini kata beliau orang yang paling buruk sombongnya. Wa ta'aduma fi nafsi bi fadlati, dia merasa hebat gara-gara punya keutamaan. Fa inna hadza lam yanfa'hu ilmuhu, kata beliau karena orang ini ilmunya tidak bermanfaat bagi dia. Jadi nggak ada, seolah-olah tidak ada gunanya nuntut ilmu agama. Harusnya nuntut ilmu itu nambah tawadhu, nambah rendah diri, bukan malah nambah sombong. Maka beliau katakan ilmunya tidak manfaat. Fa inna man talabal ilma lil akhirah kasarahu ilmuhu, karena sungguhnya orang yang menuntut ilmu agama itu kasarahu ilmunya akan membuat dia itu patah, dalam arti tidak merasa hebat, justru merasa bukan siapa-siapa, sadar dia itu seorang hamba, bukan siapa-siapa, bukan malah merasa saya tambah ilmunya, teman saya tidak paham apa-apa, bukan malah gitu. Wastakanat wa khasha'a qalbuhu wastakanat nafsuhu, orang yang menuntut ilmu agama harusnya hatinya itu khusyuk, jiwanya tentram, bukan malah menggelura-menggelura jadi merasa hebat. Wa kana ala nafsihi bil mirsad, dan orang yang menuntut ilmu agama itu akan selalu mengawasi dirinya sendiri, mengawasi jiwanya. Falam yaftur anha, dia tidak bosan untuk memantau hatinya. Bal yuhasibuha kulla waqtin, bahkan dia akan selalu mengawasi dirinya sendiri. Jadi beliau menasihati kita semua, jangan sampai nuntut ilmu agama malah jadi merasa hebat, orang lain jadi tidak ada apa-apanya. Tidak boleh. Maka sekali lagi hati-hati dengan kesombongan, karena sombong itu seandainya tidak masuk ke kufuran, minimalnya dosa besar. Bahkan bisa jadi gara-gara kesombongan membuat kita nggak mau mengikuti kebenaran. Bahkan bisa jadi merasa sombong pada Allah ataupun Rasulnya, sehingga berani nolak syariatnya, berani nolak tuntunannya. Maka ini berbahaya. Maka mari kita pantau hati kita, jaga hati kita, jangan sampai dikit-dikit merasa hebat. Begitu muncul rasa hebat daripada orang lain, hilangkan. Saya itu bukan apa-apa. Sadarilah kita tidak akan bisa apa-apa tanpa Allah. Kalau Allah nggak ngasih kehebatan, nggak akan hebat. Lalu dari mana bisa sombong? Harusnya sadar Allah yang ngasih kehebatan. Apalagi sadar Allah yang maha hebat, kita bukan siapa-siapa. Lalu selalu tawadhu, keluar rumah lihatnya tuh saya bukan apa-apa, dia bisa jadi lebih baik dari saya, bukan malah merasa dia mah siapa. Jadi kita selalu merasa bukan siapa-siapa. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari sikap sombong, karena sangat berbahaya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.